Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelas 04 TPLE 008. Pada kesempatan kali ini kami eh, mempresentasikan aplikasi sistem peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Pamulang. Nah, kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Audia Heriana Umar selaku ketua kelompok, dan rekan saya. Mardito Syafaat. Selanjutnya, Rizky Ramdhani selanjutnya. Timotius Darius Januarto Bani. Selanjutnya, Ada Sri Wahyuni. Oke. Eh, Langsung saja kita membacakan latar belakang untuk sistem aplikasi peminjaman. yang pertama ada latar belakang pencatatan manual, yaitu proses peminjaman dan pengembalian buku secara manual, rentan kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Selanjutnya, sulit melacak keterlambatan, yaitu petugas kesulitan memantau batas waktu pengembalian dan menghitung denda secara konsisten. Yang selanjutnya ada laporan tidak real time. Rekap jumlah buku, anggota, dan transaksi membutuhkan waktu lama untuk disusun secara manual. Tujuan dan manfaat aplikasinya, yang pertama ada mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua ada mengurangi kesalahan pencatatan stok dan data anggota. Yang ketiga ada menghitung denda keterlambatan secara otomatis. Yang keempat menyediakan dashboard statistik perpustakaan secara real time. Yang kelima mempermudah pembuatan laporan periodik. Yang keenam meningkatkan keamanan data lewat sistem login dan session. Yang Yang selanjutnya ketiga, dibacakan oleh rekan saya. yang ketiga teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu yaitu Java, kedua Java Swing, ketiga MySQL, keempatnya JDBC, keempatnya Jasper Report, yang terakhir NetBeans. Selanjutnya, arsitektur sistem yaitu yang pertama presentation layer, form login, dashboard, master buku atau anggota, peminjaman, pengembalian laporan. Yang kedua data access layer, ada DAO atau buku DAO, anggota DAO, peminjaman DAO, user DAO, query, dan transaksi JDBC. Yang terakhir database layer, MySQL, ada tabel user, anggota, buku, peminjaman, data peminjaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Timotius. oke, baik. Di sini ada struktur basis data atau IRD ringkas. Yang pertama ada user, yaitu yang berisi ID user, username, password, dan level. Yang kedua ada anggota, yaitu berisi ID anggota, nama, jurusan, dan alamat. Yang ketiga ada peminjaman, di mana ini berisi ID peminjaman, tanggal pinjam, batas, dan status. Yang keempat ada buku, di mana buku ini berisi ID buku, judul, pengarang, dan stok. Yang terakhir ada detail peminjaman, yaitu berisi ID detail, ID peminjaman, ID buku, dan jumlah. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada modul login dan dashboard, di mana di login and session ini terdapat validasi username dan password ke tabel user, yaitu MySQL. Yang kedua, dua level akses, yaitu admin dan petugas. Yang ketiga, session login aktif selama aplikasi berjalan. Yang keempat, logout mengembalikan ke form login. Oke, di sini juga ada dashboard statistik, di mana berisikan jumlah buku, jumlah anggota, dan data sedang dipinjam atau keterlambatan. Di mana isinya ada menu navigasi sidebar, yaitu yang berisikan master buku, master anggota, peminjaman, pengembalian, laporan, dan logout. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Yuni. Berikutnya ada modul master buku dan master anggota, yaitu salah satunya yang pertama ada master buku. Master buku itu terdiri dari feed ID buku, judul,
pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Berikutnya ada master anggota, terus berisikan ID anggota, nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Berikut ada beberapa fitur cloud yang tersedia pada kedua modul. Yang pertama itu ada tambah, ada ubah, hapus, cari, refresh, dan tampilkan tabel. Berikutnya ada modul peminjaman buku. Yang pertama itu cari anggota atau masukkan ID anggota. Yang kedua itu cari buku atau masukkan ID buku atau cek judul. Yang ketiga itu ada cek stok atau validasi stok tersedia. Yang keempat itu ada simpan transaksi atau stok otomatis berkurang. Yang kelima itu cetak buku atau cetak bukti peminjaman. Oke, selanjutnya, modul pengembalian dan perhitungan denda. Alur proses pengembalian ketika petugas mencari transaksi berdasarkan ID peminjaman dan sistem menghitung keterlambatan otomatis hari ini hingga batas kembali. Denda dihitung otomatis keterlambatan per 2000 rupiah per hari. Status transaksi diperbarui menjadi dikembalikan. Stok buku ditambahkan kembali secara otomatis. Modul laporan. Untuk modul laporan, laporan data buku, terdapat laporan data buku, laporan data anggota, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian buku. Dan ada fitur filter berdasarkan rentang tanggal peminjaman, lalu bisa cetak langsung dari aplikasi, lalu bisa diekspor ke PDF atau print to PDF. Nah, ini untuk desain, tema warna aplikasi dirancang konsisten menggunakan warna biru tua, putih, abu muda, hijau, dan merah. Eh, Sekian penjelasan dari aplikasi kami. Selanjutnya akan kami review demo untuk aplikasi ini. Selanjutnya saya akan mendemokan penggunaan aplikasinya. Nah, yang pertama, login menggunakan user admin. Lalu di sini kita bisa lihat ada dashboard, terdapat jumlah buku, jumlah anggota, jumlah buku yang sedang pinjam, dan jumlah buku yang terlambat dikembalikan. Selanjutnya ada master buku. Di sini kita input data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Lalu di sini ada tombol tambah, langsung kita tambahkan. Nah, di sini juga kita bisa mengubah data yang sudah ada, yang sudah kita tambahkan tadi. Misalnya tahun terbit dan stok. Lalu kita ubah. Dan selain diubah, kita bisa juga hapus data yang sudah tersedia. Klik yes. Oke, dan data sudah terhapus. Di sini juga ada pencarian buku ya. Kita bisa cari buku sesuai dengan pengarang, penerbit, judul buku, atau ID buku. Ini contohnya ID buku. Lalu judul buku, kemudian pengarang, lalu penerbit. Selanjutnya master anggota. Di sini kita bisa menginput data anggota yang
nama-namanya, lalu jurusan, nomor telepon, dan alamat. Kita tambahkan datanya, lalu kita bisa ubah data juga ya, sama seperti master buku. Kita ubah, dan alamat sudah terubah. Sini juga ada fitur pencarian, dan selanjutnya peminjaman. Eh, Masukkan ID anggota, ID buku. Untuk verifikasi ID anggota ini tersedia atau tidak, bisa klik tombol di sini, cari anggota. Nah, nanti akan muncul data anggota di sini. Lalu ID buku, sama seperti anggota, di sini juga ada tombol validasi dan stoknya tersedia 5. Jumlah pinjam 1 dan lama, dan kita input lama peminjaman buku 7 hari. Lalu di sini ada hitung batas pengembalian. Batas pengembalian di tanggal 11 bulan 7. Lalu kita bisa simpan transaksi dan stok buku otomatis berkurang. Kita verifikasi lagi, stok bukunya sudah berkurang. Oke, lalu di sini kita bisa cetak bukti. Nah, untuk cetak bukti ini bisa langsung di print ya. Oke, lalu bisa ada tombol transaksi baru. Selanjutnya pengembalian buku. Untuk ID peminjaman, bisa lihat di sini. Lalu kita masukkan ID peminjaman. Selanjutnya kita cari, dan ini ada data peminjaman yang sebelumnya kita input. Lalu kita proses pengembaliannya. Oke, dan tidak ada denda karena tidak ada terlambat. Dan kita pencet yes. Lalu pengembalian telah berhasil. Ini laporan. Bisa selanjutnya eh, laporan. Kita bisa tampilkan data di sini dan kita bisa cetak ke PDF. Selanjutnya untuk laporan, di sini ada data buku, data anggota, peminjaman, dan riwayat pengembalian. Di sini kita bisa cetak, ekspor, dan langsung di print. Nah, di sini terakhir ada tombol logout. Oke, sekian dari presentasi dan review aplikasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.